Susuhunan Mahmud Badarudin mengangkat anaknya Muhammad Baharudin sebagai sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin, tapi kemudian kebiasaan panggil Pangeran Ratu, ditambahlah Muhammad Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu. Nah, kemudian pada tahun 1821 setelah Belanda masuk dengan bantuan saudaranya, baru kemudian di situ beliau diasingkan ke Ternate. Jadi kalau coba teman-teman hitung aja, 1821 kurangi 1819, jadi kurang lebih 3 tahun Ahmad Najamuddin itu memerintah di kota Palembang, di Kesultanan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam. Dan menurut sejarah yang saya baca dari orang tua-tua, pada pemerintahan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu itu beliau itu sama Susuhunan Mahmud Badarudin membuat hubungan yang luar biasa dengan kerajaan-kerajaan lain. Nah, kemudian pada tahun 1821 itu setelah Belanda masuk, beliau diasingkan. Tetapi kalau kita bicara aturan kerajaan, yang namanya sultan dibuang kemana-mana tetap sultan. Ya, jadi beliau itu tetap sultan walaupun di Ternate. Ya, kalau bupati dibuang kemana, gubernur dibuang kemana, wali kota dibuang kemana, bisa diganti, Mang. Iya, tapi ini kesultanan. Jadi pada saat Susuhunan Mahmud Badarudin dan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu dibuang ke Ternate, kemudian dari hasil perjanjian antara kolonial Belanda dengan saudara itu realisasi setelah dibuang ke Ternate, sehingga Raden Hussein diangkat menjadi Susuhunan dan Raden Ahmad diangkat menjadi Sultan Ahmad Najamuddin Prabuana. Nah, ini yang harus diceritain yang benar. Nah, kalau tidak salah pemahaman kan bagaimana nanti? Nah, jadi inti dari semua ini adalah bagaimana curiat ini satu, sehingga kita tidak lagi dibodohi seperti zaman-zaman dulu. Iya, karena kita tidak bersatu sehingga pecah, berkelahilah bersaudara, bisa jadi kan. Nah, untuk itu saya, Fawaz, Dede dan keluarga yang ada, kita sudah bicarakan bagaimana untuk mempersatu keluarga dari Kesultanan Palembang ini, tidak melihat asal usul turunan, tetapi kalau itu turunan dari Kesultanan Palembang itu kita harus satu. Iya, Bang ya, kita harus satu, dan itu harga mati lah. Jadi oleh karena itu kami selalu bersilaturahmi. Saya juga bersilaturahmi dengan Mang Iskandar. Dalam konteks itu kita pingin satu. Jadi mungkin itu yang sekedar saya sampaikan. Jadi kurang lebih bisa nanti kita ngobrolnya oleh dari Prabu Diraja maupun masyarakat Palembang yang nampak. Karena semua yang ditampilkan adalah budaya-budaya yang adopsi, yang kebetulan kota Palembang sendiri adalah kota metropolitan menurut Bapak Gubernur kemarin. Jadi kota Palembang sudah menjadi kota metropolitan di luar Pulau Jawa, sehingga memang wajar ada heterogennya masyarakat, tetapi harus ada langkah pembinaan adat dan kebudayaan Palembang. Melalui mana pertanyaannya? Ini adalah tanggung jawab kita bersama, yaitu harus ada simbol pemersatu. Simbol pemersatunya ya tetap harus ada kesultanan itu dibangkitkan kembali. Itu yang pertama. Karena melalui Pranata itulah maka yang dibawa di Palembang disebut guguk ya, dan seterusnya itu akan terhimpun semua Pranata itu yang melanggengkan tradisi-tradisi masyarakat Palembang, sehingga itu yang patut dikembangkan dan dilestarikan. Itu menjadi perhatian beberapa kesultanan Nusantara.
dan beberapa kesultanan Nusantara yang lain membangun itu terutama pasca reformasi kemarin, karena memang ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menyeragamkan kita punya kampung dan negeri itu dengan sebutan desa, dan itu memungkinkan mereka semua tergerus oleh negara, dalam hal ini Republik Indonesia era Soeharto, Orde Baru. Oleh karena itu, dengan keberadaan ini kita butuh sosok pemersatu dan pembangkit kebudayaan asli kita. Itu yang pertama. Oleh karena itu, yang ketiga ini banyak versi yang harus kita luruskan juga, menyangkut dengan Raden Abu Bakar, Pangeran Abu Bakar. Ada beberapa versi yang menyatakan begini: Raden Abu Bakar itu dibunuh oleh saudaranya melalui racun. Bahkan ada yang dibunuh karena berkelahi. Tapi kalau versi saya nggak begitu. Itu informasi kolonial untuk kita berkelahi terus itu. Jadi informasinya memang meninggal. Kita harus memberikan satu pemahaman yang pasti. Meninggal sebelum dinobatkan sebagai sultan, tapi sudah diangkat sebagai calon sultan, yaitu Pangeran Ratu. Bentar, Bang. Pangeran Ratu, calon sultan. Tapi kemudian ada versi lagi bahwa sudah diangkat menjadi sultan. Nah, ini versi, ini saya cerita sejarah yang dipelajari. Nah, pada prinsipnya dari beberapa yang saya buat perbandingan, intinya beliau itu belum dinobatkan sebagai sultan, sehingga Muhammad Mansur berwasiat untuk menyerahkan kepada adik beliau Raden Uju untuk dinobatkan sebagai sultan. Itu wasiat dari Muhammad Mansur. Sehingga kalau kita urutkan dengan Raden Uju yang dinobatkan sebagai sultan, yang kemudian dinobatkan sebagai sultan itu dengan gelar Sultan Agung Komarudin. Dan selanjutnya adalah dikembalikan kurang lebih memerintah 10 tahun, dikembalikan lagi kepada Mahmud Badarudin, yang kita kenal dengan Mahmud Badarudin I atau Mahmud Badarudin Jayawikromo. Kemudian selanjutnya turun kepada Susuhunan Ahmad Najamuddin, dan kemudian dikenal dengan Ahmad Najamuddin I. Ahmad Najamuddin Adikusumo. Kemudian turun lagi Muhammad Bahauddin. Muhammad Bahauddin turun lagi Mahmud Badarudin. Kemudian yang sering tampil adalah 4 orang saudara ini. Mahmud Badarudin, kemudian Raden Hussein. Ini kita bicara menyangkut konteks kerajaan Kesultanan Mahmud, Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi saya sebut Raden Hussein. Raden Hussein, terus kemudian Adipati Abdurrahman. Nah, turunan dari Adipati Abdurrahman ini banyak juga yang dibuang, baik itu di Ternate, Ambon, Manado juga ada. Kemudian yang berikut itu adalah Bupati Panembahan Hamim. Nah, ini yang selalu dimunculkan dalam silsilah 4 saudara itu. Kemudian yang berikut adalah Pangeran Muhammad Bahauddin, yang disebut setelah dinobatkan sebagai sultan pada tahun 1819 itu dengan gelar Ahmad Najamuddin. Kemudian karena biasa dipanggil dengan Pangeran Ratu, maka jadi kebiasaan dipanggil dengan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu. Bahauddin itu banyak di Palembang ini. Salah satu bukti yang sudah dikenal orang banyak ya Mang Bagus. Ya, tadi saya katakan Mang Bagus kan turunan dari Mahmud Badarudin langsung, yaitu dari istri yang ke-7 Ratu Ulu, turunan dari Prabu Diraja Haji Abdullah. Jadi ini kita harus berikan pemahaman yang jelas. Banyak turunan yang ada di Palembang banyak, tapi karena yang nampak selalu dibicarakan kan Mang Bagus tadi, saya contohkan Mang Bagus saja. Kemarin itu yang sentilan saya jawab seperti itu. Kamu tahu Mang Bagus? Tahu. Lah itu, beliau itu siapa?
Itu turunan langsung dari Mahmud Badarudin. Kalau ada lagi yang lain yang mengaku turunan, ya nggak ada. Tapi konsep awal yang saya bilang tadi, saya katakan awal tadi, bahwa siapa yang harus menjadi sultan tidak lepas dari dua hal. Ada hierarki. Kita bisa melacaknya itu dalam berbagai